Dusze moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan dan sudah kami terima. Tapi sebelumnya saya ingatkan supaya saudara untuk subscribe dan untuk klik tombol gambar lonceng di situ supaya kalau saudara kami mengunggah, saudara langsung mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk klik like-nya ya. Dan jikalau saudara merasa bahwa ini memberkati saudara pelayanan ini, dan saudara bergerak untuk mendukung kami dalam pelayanan ini supaya makin berkembang dan membantu kami untuk pembiayaan daripada pengadaan siaran ini, saudara boleh membantu kami dengan memberikan persembahan melalui rekening bank yang ada di dalam situs ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Abigail Sihotang. Pertanyaan saya kepada Romo Bambang Biantoro, sebelum saya mulai bertanya, saya adalah seorang Kristiani Protestan. Selamat bertanya saudara Abigail. Begini pertanyaan saya. 1. Apakah benar Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Lalu ia mengatakan bahwa ia akan datang pada akhir zaman nanti dan naik ke surga. Itu semua berasal dari kesaksian para rasul-rasul yang pada saat itu melihat kenaikan ke surga. Apa itu benar? Apa hanya kesepakatan para rasul saja yang bersepakat untuk mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit? Karena mungkin mereka ketakutan. Dan apakah benar Yesus yang akan datang pada hari penghakiman, atau hanya menganggap dirinya yang akan datang, dan yang sebenarnya akan datang saat hari penghakiman adalah pribadi lain? 2. Pada video Romo Bambang sesi tanya jawab volume 2, pembahasan mengapa Yesus mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani, Roma mengatakan bahwa Yesus mengutip dari Mazmur 22 untuk memenuhi nubuatan. Keraguan sekaligus pertanyaan saya adalah, Daud adalah seorang filsuf. Daud bukan seorang filsuf, dia seorang nabi dan raja. Ya. Dia bukan orang Yunani. Dan seorang penyair, bukan penyair juga. Dia diilhami untuk menuliskan doa-doa, puji-pujian, bukan hanya menulis syair. Ya. Bukankah ia menulis lagu-lagu Mazmurnya dan termasuk seperti para penyair pada umumnya? Lah Anda percaya dia nabi? Tidak. Kalau Anda tidak percaya, dan Anda percaya Alkitab itu firman Allah atau tidak? Ya. Bagaimana Anda samakan ini hanya sama sebagai penyair? Nanti saudara bahaya loh. Kitab suci itu hanya fiksi untuk itu ya. Ya. Seperti para penyair pada umumnya dengan sedikit kiasan mengenai apa yang diderita. Pada ayatnya yang ke-17 memang saya juga sempat memahami bahwa itu adalah nubuatan penyaliban Yesus. Lalu saya menimbang, mungkin saja itu gambaran yang diberikan Daud tentang penderitaannya saat itu. Ketika dia di keluarga sendiri dan bahkan anaknya seperti ditusuk tangan dan kakinya. Itu dulu yang ingin saya tanyakan pada Roma. Terima kasih. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Waalaikumsalam. Saudara Abigail, saudara mengatakan bahwa mungkin mengenai kebangkitan Yesus itu hanya kesaksian para rasul yang menyetujui untuk membuat cerita itu karena mereka ketakutan. Pertanyaan saya, ketakutan pada siapa? Siapa yang ditakuti sehingga harus membuat cerita itu? Itu satu. Takut pada Yesus. Yesus kan sudah tidak berada bersama mereka sendiri. Lalu apa pula yang ditakutkan? Apa Yesus mau menghukum mereka? Yesus bukan begitu kan orangnya. Takut siapa?
Takut pemerintah Romawi ya lebih terbalik dong. Karena kalau mereka berbicara tentang Yesus justru mereka dianiaya. Coba kita baca ya. Kita baca pada waktu mereka awalnya itu ya. Mereka itu justru yang ketakutan pada orang-orang Yahudi ini. Pada waktu Yesus belum bangkit, Petrus ditanya pembantu saja, budak perempuan itu loh ketakutan. Coba kita baca. Di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 26 ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Lu ketakutan kan? Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata pada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Dia menggunakan bahasa di Galilea, Israel sebelah utara. Orang-orang di Yudea punya ya sama bahasa Aramnya atau bahasa Ibraninya, tetapi dialeknya beda gitu ya. Kayak orang kalau di Jawa ini, orang Jawa di Banyumas, orang Jawa di Solo itu bahasanya beda sama bahasa Jawanya. Ya. Orang tahu ini orang Solo, ini orang Banyumas, oh itu orang Surabaya. Sama bahasa Jawa tapi punya dialek sendiri-sendiri. Begitu juga. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Nah disinilah kita melihat justru Petrus ketakutan kalau mengakui Yesus. Ya kan? Juga pada waktu penyalipannya itu sendiri, apa yang terjadi? Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini waktu Yesus ditangkap. Jadi mereka takutnya justru pada orang Romawi dan orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Terus ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi yang melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itulah Markus, waktu itu masih muda, dia ketakutan. Ya, Markus penulis Injil ini. Jadi kalau kita lihat saudara, tidak ada alasan mengatakan mereka membuat cerita yang justru membuat celaka mereka. Mereka justru takutnya pada orang-orang Yahudi, tapi ketika Yesus telah bangkit, muncul rasa berani mereka dan malah menuduh orang-orang Yahudi itu di depan mereka. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Pertama kita baca. Ini di depan orang banyak ya, waktu itu di Israel itu berkumpul banyak orang di situ tuh, karena sedang hari raya Pentakosta. Dan orang Israel itu diperintahkan oleh kitab suci 3 kali setahun mereka harus ke Yerusalem. Ya. Salah satunya adalah hari Pentakosta. Coba kita lihat. Keluaran pasal yang ke-21. Kita baca ayatnya yang ke Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itu engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu Pentakosta. Ya, ini menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya, ada 3 kali. 3 kali setahun. Semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Tuhan maksudnya ke Yerusalem. Dan kata-kata perayaan itu bahasa Ibraninya Hag.
yang dalam bahasa Arabnya Hajj. Jadi orang Israel melakukan kunjungan, melakukan Hajj, ya. Kalau dalam Islam jadi naik haji itu ya. Jadi Hajj 3 kali setahun ke Bait Allah di Yerusalem. Kalau Islam ada 2 ya. Hari Raya Haji, Idul Adha, dan kalau umrah ya dari sana. Karena itu pada waktu ini banyak orang kumpul ya. Nah, pada waktu mereka kumpul dan Roh Kudus turun atau para rasul di tengah-tengah orang banyak ini, tanpa takut Petrus mengatakan dalam pasal 2 Kisah Rasul ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia tentang kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka," maksudnya oleh orang Romawi. Loh, mungkin nggak orangnya tadinya ketakutan tiba-tiba punya kekuatan seperti ini, berani mengatakan di depan orang yang mereka takuti. Dan orang-orang ini tidak bisa menyangkal ketika dituduh bahwa mereka lah yang menyebabkan kematian Yesus melalui tangan orang-orang durhaka, yaitu bangsa durhaka, yaitu orang Romawi dan prajuritnya. Kalau betul ini hanya karang-karangan para rasul, pertama, dari mana keberanian itu muncul? Yang kedua, kalau memang Yesus tidak bangkit dan mayatnya mungkin disembunyikan orang-orang tinggal menunjukkan ini mayatnya ada di sini, aku bawa ke sini. Ternyata enggak. Berarti kalau saudara Abigail mengatakan ini ketakutan pada siapa? Malah keberanian yang muncul. Bukan ketakutan. Sebab yang ditakuti bukan Yesus, yang ditakuti orang-orang Yahudi tadinya, lihat kan? Mereka melarikan diri, didatangi hamba perempuan saja ketakutan Petrusnya, ya tak? Dan bahkan sebelum hari Pantekosta mereka masih ketakutan. Sesudah Yesus bangkit pun. Kita baca di dalam dan yang ditakuti bukan Yesus, yang ditakuti justru orang Yahudi, gitu ya. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke 20. Yohanes pasal yang ke-20, kita baca begini. Ayatnya 19. Pasal 20, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, maksudnya hari Minggu ya mereka kumpul, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena takut kepada orang Yahudi, ya tak? Justru mereka takut pada orang Yahudi. Nah, orang ketakutan karena ngikut Yesus ini lalu tiba-tiba mengatakan Yesus bangkit. Dan bukan itu saja, akhirnya mereka rela jadi martir. Ini suatu bukti kuat, memang sesuatu terjadi pada mereka. Jadi mereka ini bukan konspirasi ya. Mana sih kalau mereka tahu bahwa itu bohong, Yesus tidak bangkit, lalu mereka bikin konspirasi, ayo kita setuju untuk mengatakan Yesus bangkit. Berarti mereka tahu itu bohong kan? Mana ada orang mau mati untuk kebohongan yang diketahui, yang sengaja diciptakan? Nggak ada. Itu orang konyol gitu lah ya. Jadi bahwa mereka mau mati menjadi martir, membela, menyatakan terang-terangan, dan menuduh orang-orang pemimpin itu sebagai yang menyebabkan kematian Yesus, ini menunjukkan tidak mungkin ini dikarang-karang, dan tidak mungkin ini diciptakan karena rasa takut. Takut siapa? Kalau dia takut, mereka diam aja, nggak mau cerita apa-apa gitu. Malah nuduh orang-orang itu. Coba kita baca lagi dalam pasal 3. Di dalam pasal 4 ayat 8. Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin umat dan tua-tua," coba perhatikan, yang dituduh para pemimpinnya ya. "Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit,
dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah orang oleh kamu sekalian dan oleh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, mungkin mayatnya disembunyikan atau yang lain-lain. Ya mudah saja mereka punya tentara kan bisa diselidiki di kuburan. Lalu ini loh mayatnya masih ada, dibawa aja mayatnya ke depan banyak orang itu. Kan sudah cukup membungkam para murid. Ternyata para rasul tidak dilawan dan mereka tidak bisa melawan. Membuktikan memang sesuatu terjadi. Itu satu. Jadi kalau teori saudara Seotang bahwa itu ketakutan, saya buktikan itu tidak mungkin gitu loh. Kok orang takut kok malah membuat cerita kayak begitu gitu loh. Takutnya sama siapa? Sebab kalau menurut Alkitab yang ditakuti justru orang Yahudi. Dan kesaksiannya malah di depan orang Yahudi, takutnya sama siapa gitu kan. Itu. Selanjutnya adalah, benarkah Yesus bangkit? Ya, pertama-tama bukti para rasul itu diubah hidupnya dari orang yang ketakutan menjadi orang yang berani dan bahkan berani mati. Berarti ada sesuatu terjadi yang menguatkan hati mereka untuk tidak takut lagi, yang mengubah hidup mereka. Dan kalau saudara mengatakan bahwa bahwa itu hanya kesepakatan para rasul saja yang bersepakat untuk mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, itu tidak sesuai dengan bukti. Kebangkitan itu dalam Alkitab diceritakan dalam sebanyak 11 kali. Dan penampakan Yesus sudah bangkit itu bukan hanya nampak pada satu orang. Sehingga tidak mungkin membuat kesepakatan itu hanya sebagai teori, karena ini kejadian. Ya, coba saudara lihat di dalam mengenai kebangkitan Yesus ini, ya. Coba saudara lihat. Baca sendiri ya, saya nggak usah baca. 1. Penampakan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Bacanya dari Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1 sampai 3, Lukas 24 ayat 1 sampai 10, Yohanes 20 ayat 1. Baca sendiri. Dan bukti yang disediakan dari kisah ini adalah kosongnya kuburan. 2. Penampakan pada wanita yang lain. Bacaannya adalah Matius 28 ayat 5 sampai 8, Markus 16 ayat 6 sampai 9, Lukas 24 ayat 4 sampai 9. Bukti yang disediakan apa dari peristiwa ini? Kuburan kosong dan ada malaikat. Ada 2 malaikat. Tapi yang pertama datang 1 sehingga di catatan lain dikatakan 1 malaikat ya, tapi sebenarnya ada 2. Ya. Terus 3. Penampakan pada Petrus dan Yohanes. Yohanes 20 ayat 3 sampai 10. Bukti yang disediakan, kuburan kosong, kain kafan yang menggeletak. Loh, bagaimana mendasarkan ini? Ada kain kafan loh itu. Tubuhnya tidak ada. Dan mereka sendiri yang melihat itu, ya. 4. Penampakan pada Maria Magdalena, ya. Yang pertama, Markus 16 ayat 9 sampai 10, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Bukti yang disediakan adalah malaikat, para wanita melihat dengan matanya, mendengar dengan suara Yesus dan menyentuh Yesus. Ya, itu kelima, penampakan pada wanita-wanita yang lain. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Bukti yang disediakan adalah apa? Mereka melihat dengan matanya, mereka mendengar, mereka menyentuh tubuhnya Yesus. 6. Penampakan pada Petrus. Kita baca dari Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Bukti yang disediakan di situ adalah Petrus melihat dan mendengar suara Yesus. 7. Penampakan pada dua murid di tengah jalan di Emmaus.
Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 31 sampai 13 sampai 31. Bukti yang disediakan adalah mereka melihat Yesus, mereka mendengar Yesus bicara, mereka makan bersama Yesus. Ya. 8. Penampaan kepada ke-10 murid. Ayatnya adalah dalam Markus 16 ayat 14. Lukas 24 ayat 35 sampai 49. Yohanes 20 ayat 19 sampai 24. 1 Korintus mana saya keliru. Penampaan pada 8 ya. Yang ketujuh adalah penampaan pada dua murid yang jalan ke Emmaus. Yang sudah saya baca. Yang 8 adalah penampaan pada ke-10 murid. Itu Markus 16 ayat 14. Lukas 24 ayat 35 sampai 49. Yohanes 20 ayat 19 sampai 24. 1 Korintus 15 ayat 5. Apa yang mereka lihat? Bekas luka. Mereka melihat bekas luka. Mereka mendengar Yesus berbicara. Mereka menyentuh dia. Mereka menyentuh dia dan mereka makan bersama dia. Oke? Sekarang 9. Penampaan kepada ke-11 murid, karena Yudas sekarang sudah mati ya, muridnya tinggal 11. Di mana Thomas juga hadir. Bacaannya adalah buktinya dari Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Bukti yang disediakan apa? Mereka melihat luka di kakinya, di kaki dan tangannya ya. Mereka mendengar suara dan Thomas menyentuh Yesus. Ya. 10. Penampaan kepada 7 murid sekaligus di Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 23. Bukti yang disediakan adalah mereka melihat dengan mata mereka. Mereka mendengar Yesus berkata, mereka makan dengan dia. Terus ke-11. Penampaan kepada 500 orang sekaligus di Galilea. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 6. Bukti yang disediakan, mereka melihat dan mereka mendengar. Yang ke-12 adalah penampaan kepada semua rasul di Galilea. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang terjadi, mereka melihat Yesus dengan matanya dan mendengar apa yang dikatakan Yesus. Ya. Ke-13. Jadi bukan 11 ya, ada 15 ternyata. Penampaan kepada Yakobus. 1 Korintus 15 ayat 7. Yakobus melihat dan mendengar Yesus. 14. Penampaan kepada semua rasul di Yerusalem yang akhirnya mereka melihat dia naik ke surga. Itu adalah di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lukas 24 ayat 6 sampai 52. Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai 9. 1 Korintus 15 ayat 7. Mereka melihat, mereka mendengar Yesus berbicara. Mereka berbicara dengan makan dengan Yesus dan akhirnya mereka melihat Yesus naik ke surga. 15. Penampaan pada Paulus yang terakhir. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 9 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 8. Dan Paulus melihat dan mendengar. Dari bukti-bukti ini tidak mungkin ini dikarang-karang. Karena apa? Kejadiannya di tempat yang berbeda-beda dan pada orang yang berbeda-beda. Jadi ini bukan dongeng yang dikarang. Ini para rasul hanya menyaksikan ini karena kesaksian banyak orang yang telah melihat ini. Ya. Nah, memang ada orang yang membuat teori naturalistik. Nah, seperti saudara Abigail juga mempunyai teori naturalistik. Ini kejadian biasa, kejadian alamiah dan tidak ada melihat ada mujizat di sini bahwa memang Allah membangkitkan Yesus dari mati atau bahkan Yesus sendiri mengatakan
Di dalam Yohanes pasal yang ke Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18 bahwa dia akan membangkitkan dirinya sendiri ya, karena Yesus sebagai firman Allah itu satu dengan Allah. Jadi kalau Allah melakukannya melalui firman ini. Atau bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 9-11 dikatakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Ya, karena Allah berkarya melalui firman-Nya oleh kuasa Roh-Nya. Jadi yang berkarya adalah Tritunggal Maha Kudus Allah yang esa itu, yang membangkitkan tubuh kemanusiaannya Yesus. Nah, dari bukti-bukti ini, saudara, adalah sesuatu hal yang mustahil. Bahwa para rasul yang tadinya ketakutan, lalu membuat cerita pada zamannya orang-orang ini masih hidup. Maria Magdalena, perempuan-perempuan, ya, 500 orang sekaligus. Tidak mungkin ini adalah suatu kebohongan. Berarti ini memang sejarah yang terjadi. Dan dari kejadian ini mereka, dari peristiwa ini, mereka menyaksikan, jangan dibalik-balik. Jadi mereka bersaksi, membuat cerita, lalu diceritakan, bukan gitu. Oleh karena itu di dalam Injil Lukas dikatakan begini, ya. Lukas mengatakan di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-1, ya. Ayat yang ke-1 dikatakan begini, Lukas pasal 1. Kita baca begini. Di dalam Injil Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, Theophilus adalah salah satu pembesar di zaman itu. Banyak orang telah berusaha menyusun apa? Suatu berita. Berarti ada berita ini udah. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi adanya peristiwa dulu gitu loh. Ya. Nah, peristiwa itu jadi berita. Nah, terus seperti yang disampaikan kepada kita. Nah, jadi peristiwa itu terjadi di Yerusalem, lalu disampaikan kepada Lukas dan Theophilus dan orang-orang di sekitar situ. Oleh siapa yang menyampaikan? Oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata dari apa? Dari peristiwa. Jadi terus, dan pelayan firman. Siapa itu? Para rasul. Mereka lah saksi mata. Mereka yang melihat kejadian itu. Maka saya sebutkan tadi. Mereka melihat bagaimana kuburan itu kosong. Mereka melihat bagaimana kain kafan itu tergeletak. Mereka mendengar dari laporan wanita-wanita itu. Mereka mendengar juga bahwa ada 500 orang sekaligus melihat. Dari semuanya ini, tidak mungkin lalu kita membuat teori bahwa para rasul itu sepakat membuat itu. Enggak ya. Sebab kejadian itu terjadi kepada orang-orang yang tidak terkait satu sama lain di tempat yang berbeda-beda dan dilihat oleh 500 orang sekaligus. Tidak mungkin itu mengigau berjemaah, itu tidak mungkin ya. Ada orang mengalami halusinasi berjemaah, itu mana mungkin sih. Ya. Apalagi mereka itu ragu-ragu. Kalau itu halusinasi biasanya orang udah mengharap-harap lalu muncul. Mereka ragu-ragu loh, coba kita baca ya. Apalagi Paulus ragu-ragu, tidak percaya, tiba-tiba Yesus muncul. Tidak mungkin, ini lain akibat dari halusinasi. Kita baca dari Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang mulai ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Keraguan itu bukan kondisi untuk mengalami halusinasi. Halusinasi itu dipikir-pikir, ingin ketemu, baru muncul itu halusinasi ini. Ini orang ragu-ragu, orang tidak percaya, dan akhirnya kejadiannya disaksikan 500 orang sekaligus. Dan Paulus mengatakan, coba kita baca di sana. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke 1 Korintus 15, ayatnya yang ke 5. Ayat 45 sampai 6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, maksudnya Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Mungkin orang mengikut bersamaan, berjemaah. Halusinasi 500 orang sekaligus melihat bayang-bayang, angan-angan. Tidak mungkin lah ini ya. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ya. Sampai saat surat Korintus ditulis ini, orang-orang masih hidup. Maksudnya Paulus, kalau kamu tidak percaya, tanyalah itu orang yang masih ada gitu loh. Kalau kamu kurang percaya, tanyakan orangnya ada. Nah, berarti Paulus berani mengatakan itu. Dia pasti tidak berbohong di sini. Karena dia mau menunjukkan orang-orangnya ini. Dan kalau seandainya saja orang itu nanya orang dan ternyata enggak, itu bohong, Paulus pastilah ada buktinya bahwa dia dikatakan berbohong. Ternyata tidak, gitu ya. Maka dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi saudara Abigail, dari data-data kitab suci dan data-data logika, tidak mungkinlah para rasul itu mengarang-ngarang cerita ini. Tidak mungkinlah ada kesepakatan untuk membuat sesuatu yang tadi lalunya diberitakan pada orang yang kepada mereka ketakutan tadinya, dan tiba-tiba menjadi berani luar biasa, bahkan berani mati menjadi martir. Untuk alasan apa mereka mati? Untuk sesuatu kebohongan? Tidak mungkin kan? Ya memang ada teori naturalistik yang seperti saya katakan tadi, yang mungkin tadi saudara katakan, seperti yang saudara katakan, ya. Apa itu teori-teori itu? Teori-teori itu ada beberapa, ya. Saya bacakan teori-teorinya. Satu, para penguasa waktu itu menyingkirkan tubuhnya Yesus. Jadi, tidak betul bangkit, para penguasa yang menyingkirkan. Kalau itu gampang cara menyangkalnya. Kalau betul mereka menyingkirkan tubuh Yesus, berarti tubuh Yesus disembunyikan. Waktu para rasul dari Yerusalem berteriak-teriak mengatakan kamu yang bunuh Yesus bangkit, mereka tinggal tunjukkan ini loh, dia masih ada. Itu cukup menutup mulut mereka. Berarti ini teori tidak benar. Kedua, teori yang kedua adalah kuburan tidak pernah dikunjungi. Loh, atau mungkin keliru ya, atau itu tidak pernah dikunjungi. Gimana? Gimana mungkin tidak dikunjungi ketika ada kejadian-kejadian yang mereka laporkan, mereka bertemu dengan Yesus. Kalau itu bukan kuburannya Yesus, tidak mungkin ada apa, mereka tahu ada prajurit yang menjaga di situ, mereka tahu ada orang nampak di situ. Emangnya hantu? Ya. Yang ketiga, perempuan-perempuan itu datang ke kuburan yang salah, ya, karena gelap. Betulkah itu gelap? Coba kita lihat. Kalau itu masih gelap betul, jadi nggak kelihatan sama sekali kuburannya gelap. Pertama, bagaimana mereka bisa melihat ada kain kafan tergeletak di situ? Berarti kan lihat ada kain kafan. Jadi ada gelap lah. Yang kedua, bagaimana Maria Magdalena? Coba kita baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ya, 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis itu menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Nah, kalau ini kuburan yang salah, ya, gimana dia melihat sesuatu? Dan ada malaikat. Emangnya kuburan orang biasa datang malaikat lalu menampakkan diri seperti itu kalau tidak ada peristiwa yang luar biasa? Ya, dan selanjutnya.
Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Loh, masa ada penunggu taman datang gelap-gelap, ngapain di taman? Berarti di situ Maria menganggap ini orang ini mau bersihin taman, sudah waktunya kerja gitu. Memang Yesus bangkitnya pagi-pagi sekali, tapi waktu Maria datang matahari sudah ada gitu. Berarti terang. Tidak mungkin dia ada datang kuburan yang salah gitu kan. Karena dia melihat ada orang dalam kebun itu, dia anggap tukang kebun ya. Terus apa teori lagi? Ya. Teori lagi, murid-muridnya mencuri tubuhnya. Ya. Ini yang teori yang orang-orang para penjaga itu, ya para penjaga itu melapor karena sudah itu dibayar oleh orang Yahudi supaya membuat cerita bohong, murid-muridnya mencuri, ya. Cerita hoax ya. Ya, joke hoax itu bukan zaman sekarang, zaman dulu udah ada hoax dibuat orang gitu kan. Kita baca dalam Matius pasal 28 ya. Ayatnya yang ke 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu baru mengatakan bahwa kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, maksudnya Pilatus, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan. Oh, bohong kan? Ini cerita bohong yang disebarkan oleh orang-orang Farisi zaman itu. Jadi tidak mungkin ya. Terus apalagi Yusuf Arimatia mengambil tubuhnya bawa lari. Saudara, Yusuf Arimatia itu orang Yahudi yang saleh. Dan Yesus mati pada hari Sabtu. Orang Yahudi tidak akan berjalan untuk mengambil tubuh pada hari Sabtu ke dalam kuburan. Dan tidak mungkin. Ya, hari Sabtu mereka tidak boleh pergi kemana-mana, jauh, apalagi ke kuburan situ. Ya, ya terus. Mungkin ya mereka salah identitas, itu bukan Yesus. Tapi kalau kita lihat kesaksiannya, yang ngomong datang pada Yesus, pada para murid itu, ya dia sendiri. Gimana mereka, kalau orang lain dapat mengatakan begitu, coba kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-34. Ya, kita baca begini. Ayat 34 dikatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-pecahkan roti. Terus ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaikum, gitu bahasa Ibrani. Assalamualaikum, gitu bahasa Arab ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lalu dia bilang apa? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Tidak mungkin kalau itu identitas yang salah, orangnya ngomong aku ini, gitu kan. Yesus mengaku adalah dirinya sendiri. Jadi teori-teori tadi, saudara, tidak cocok dengan bukti. Tidak cocok dengan fakta. Belum lagi nanti kesaksian para ahli sejarah waktu itu. Yang terkenal adalah Flavius Josephus, seorang Yahudi yang lahirnya adalah tahun 37 kalau tidak salah. Yang 4 tahun sesudah peristiwa penyaliban dan kenaikan Yesus ke surga. Yang kenaikan dan kenaikan Yesus ke surga itu terjadinya tahun 33.
Dan dia lahir tahun 34. Jadi masih zaman dekat dengan peristiwa itu. Lalu setelah dia dewasa, dia menuliskan. Jadi masih berapa tahun gitu kan? Bahwa memang Yesus bangkit. Padahal dia sendiri bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Nah, dari bukti-bukti ini, Saudara Abigail, keraguan Anda ini tidak bisa dibenarkan dan tidak punya dasar. Dan itu hanya merupakan duga-duga saudara sendiri. Ya? Terus, itu semua berasal dari kesaksian para rasul yang pada saat itu melihat kenaikan Kristus surga. Apa itu benar? Jawab saya, tidak benar. Tidak cocok dengan fakta. Ya. Apa hanya kesepakatan para rasul saja yang bersepakat untuk mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit? Tidak. Itu berdasarkan fakta sejarah, peristiwanya dulu, baru menjadi berita, baru disaksikan kepada orang lain. Ya. Kesaksiannya bukan kesaksian bohong. Ya, karena mungkin mereka ketakutan pada siapa? Kalau takut harus takut pada orang Yahudi, toh mereka justru berani menyatakan kepada orang Yahudi. Jadi tidak ada alasan di sini, ya. Terus, apakah Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Ya, bukti-bukti mengatakan itu, ya. Dan saudara tidak akan bisa menjelaskan munculnya kekristenan ini loh. Dari orang-orang yang tidak berpendidikan, yang semuanya tadinya ketakutan, tiba muncul gerakan luar biasa yang mengalahkan negara Romawi. Kalau tidak ada kuasa supernatural di situ. Dan kalau itu dasarnya kebohongan, bagaimana ini? Saudara tidak bisa menjelaskan asal-usulnya kekristenan kalau tidak ada peristiwa luar biasa ini. Kekristenan muncul bukan karena ada filsafat, bukan. Kekristenan muncul bukan ada orang menakut-nakuti dengan dibunuh atau apa, tidak. Kekerasan muncul dari orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang akhirnya semuanya mati jadi martir kecuali satu, Rasul Yohanes. Jadi ini bukti yang kuat bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati, bukan dongeng, bukan kesepakatan para rasul. Ya, terus. Dan apakah benar-benar Yesus akan datang pada hari penghakiman, atau Yesus hanya menganggap dirinya akan datang? Dan yang sebenarnya, yang akan datang saat hari penghakiman adalah pribadi lain. Saudara, Yesus tidak pernah bohong. Semua yang dikatakan terjadi. Ya, bukti yang paling konkret adalah penyaliban itu sendiri. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke 21 ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Coba, dia sudah memberitahu sebelumnya. Dan kalau nubuat itu tidak terjadi, biar dia pembohong. Tapi nyatanya apa yang dikatakan terjadi seperti apa yang dikatakan. Jadi ini bukan para rasul yang buat teori. Yesus sendiri menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya dari kematian. Kita baca juga dalam pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan kalau pembunuhannya terjadi tepat seperti yang dikatakan, maka kebangkitannya juga terjadi. Karena ini satu paket nubuat ini. Ya. Kita juga baca dalam Matius pasal yang ke-20. Ya. Dalam Matius pasal 20 dikatakan, ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus tidak pernah bohong. Karena dia mengajarkan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dari roh jahat, dari yang jahat. Nah, kalau dia sendiri mengajarkan itu, mana mungkin dia bohong sih?
Dan nyatanya memang tidak bohong, itu digenapi semua. Coba kita baca dalam Matius 5 ya. Matius 5 ayatnya yang ke-40. Bentar. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Tidak mungkin dia bohong. Ketika dia menubuatkan dia akan disesat, dia akan dianiaya, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, dia akan dibangkitkan, dan ternyata itu terjadi seperti yang dikatakan, bahwa tidak bohong. Demikian juga kalau dia berjanji akan datang lagi pun itu tidak bohong. Sebab tujuan kedatangannya adalah untuk menyelesaikan karya penyalib penebusannya. Dia mati untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Untuk memulihkan kita kembali kepada penyatuan kita dengan Allah pada pemuliaannya. Kita sekarang percaya secara hukum kita sudah diselamatkan di dalam Dia, tetapi keselamatan itu baru muncul nanti ketika kita sudah tidak bisa mati lagi dari kebangkitan. Untuk itu dia datang untuk menggenapi itu loh. Kalau dia nggak datang, maka penebusan belum selesai. Maka dia harus datang. Coba dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kita baca begini. Ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Loh, kalau pribadi lain masa bisa janji seperti ini sih? Yang ngomong akan datang itu Yesus. Ya. Dan ketika dia naik ke surga itu disaksikan oleh para muridnya, dan ketika itu ada 2 orang yang ternyata itu adalah malaikat ya, yang mengatakan begini. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan oleh kitab suci demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, ketika habis makan dengan para rasulnya itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kelihatannya ini malaikat ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan inilah yang akhirnya dipercaya oleh gereja mula-mula dari awal. Sehingga sampai orang, wah Tuhan Yesus datangnya sekarang ini dan itu, dan akhirnya mereka tidak mau kerja dan lain-lain, maka diingatkan oleh Paulus. Di dalam di gereja Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-1 dikatakan begini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Berarti orang Kristen purba itu percaya Yesus akan datang sesuai dengan janji itu ya. Ayat yang ke-16 pasal 4 dalam 1 Tesalonika, bukan 2 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan Paulus itu ngarang-ngarang karena Kristus masih waktu hidup juga mengatakan begitu yang sama gitu ya. Jadi ada ajaran yang konsisten dalam kitab suci, memang Yesus akan datang lagi. Kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 30 ya. Kita baca Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30 dikatakan begini ya.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, maksudnya tanda Kristus di langit, yaitu nanti akan sinar salib besar yang bersinar di langit menurut penjelasan para bapak gereja. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, dan sebelum dia datang itu, dia sudah pernah menampakkan diri kepada Paulus di tengah jalan. Coba kita baca. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita baca begini. Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita baca demikian. Ya. Di Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang dalam perjalanan ayat yang ke-3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. No, kalau dia sudah naik surga saja bisa menampakkan diri, jadi logikanya dia juga bisa datang lagi nanti. Gitu. Dia ada di sana. Ya, nah saudara, itulah penjelasan saya kepada saudara Abigail, dan saya harap ini menjelaskan kepada saudara akan kebenaran daripada ajaran kitab suci. Yesus memang bangkit dan dia akan datang lagi, dan itu bukan karang-karangan para rasul, tetapi berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, pertanyaan saudara adalah mengenai bahwa pada video Romo Bambang Isasi tanya jawab volume 2 pembahasan mengapa Yesus mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani. Romo mengatakan bahwa Yesus mengutip dari Mazmur 22 untuk memenuhi nubuatan. Keraguan sekaligus pertanyaan saya adalah, Daud seorang filsuf, nggak ada ceritanya Daud itu filsuf. Filsuf itu orang Yunani, orang Belanda, apalagi filsuf itu muncul jauh ratusan tahun sesudah zamannya Daud. Orang Ibrani bukan filsuf, ya. Dan seorang penyair, dia bukan penyair. Dia mengaksoriskan doa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukankah yang menulis lagu-lagu Mazmurnya, termasuk Mazmur 22 seperti para penyair pada umumnya? Kalau saudara tidak percaya dia dalam Roh Kudus, mungkin saja saudara berkata begitu. Dan kalau saudara tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Allah, mungkin saja saudara begitu. Kalau saudara orang Kristen dan percaya firman Allah, yang dikatakan Daud itu bukan pendapatnya sendiri, bukan hanya syair, itu adalah ilham Roh Kudus. Ya. Dan sedikit kiasan mengenai apa yang dideritanya. Ini bukan kiasan, nubuat. Pada ayatnya yang ke-17 memang saya juga sempat memahami bahwa itu adalah nubuat atau penyaliban Yesus. Lalu saya menembang, mungkin saja itu gambaran yang diberikan Daud tentang penderitaannya saat itu, ketika ia dibenci keluarganya sendiri, dan bahkan anaknya seperti ditusuk. Loh, kalau menderita itu bukan ditusuk tangan dan kaki, ditusuk batinnya, kan gitu toh. Ditusuk hatinya tertusuk gitu, bukan tangan dan kakinya. Tidak ada itu, ada istilah merasa tersiksa karena aniaya orang lain, lalu dikatakan, aduh sakitnya tertusuknya tanganku dan kakiku. Nggak gitu kan, tertusuklah hatiku, gitu kan. Jadi kalau begitu ini bukan merupakan kiasan mengenai penderitaan batin Daud, enggak. Dan bahwa tidak ada sejarah catatan manapun Daud pernah ditusuk tangan dan kakinya, membuktikan itu bukan pengalaman yang menimpa Daud sendiri, tetapi itu adalah nubuat tentang penyaliban Yesus. Coba kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 17. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-17. Kita baca demikian. Ya. Mazmur 22 ayatnya yang ke-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku.
Yang dimaksud anjing-anjing ini adalah orang-orang yang karena itu cara orang Yahudi untuk menyebut orang-orang yang tidak bersunat ya, orang-orang yang menyembah berhala, anjing-anjing gitu ya. Gerombolan penjahat, itulah para pemimpin agama Yahudi yang mengelilingi waktu dia disalibkan. Mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, kalau saudara tadi mengatakan penderitaannya dibenci keluarga sendiri dan bahkan anaknya, masa anaknya disebut anjing-anjing yang mengerumuni gerombolan penjahat? Enggak lah. Dan ternyata itu dikenapinya memang Yesus dikerumuni oleh orang-orang penguasa ini. Dan dikatakan mereka menusuk tangan dan kakiku. Berarti itu memang nubuat tentang penyalibannya. Penyaliban Kristus. Bukan yang menimpa Daud secara langsung. Apalagi dikuatkan dengan nubuat dari Yesaya 53. Tentang apa yang disebut dengan hamba Tuhan yang menderita atau Hebed Yahweh. Di mana nanti akan ada orang yang mengalami seperti yang digambarkan oleh Daud itu. Kita baca Yesaya 53 ya. Ayat 53:4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah, tetapi dia tertikam. Dipaku kakinya, ditusuk lambungnya, itu tertikam. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini juga nubuat. Jadi sinkron dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 22 tadi. Jadi saudara Abigail, saya harap ini menolong penjelasan ini. Akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang iman saudara kepada Kristus. Berikut pertanyaan saya kepada Romo Bambang. Romo, saya suka memperkatakan tentang Yesus Kristus pada teman-teman sekolah saya. Karena, puji Tuhan, saya diberi kemampuan untuk memahami kitab suci lebih banyak dari teman-teman saya umumnya di sekolah, puji Tuhan. Ya. Tapi Romo, di tengah-tengah kehidupan saya yang gemar mencari informasi mengenai Kristus, menimbang lalu membagikannya, saya juga kadang lemah terhadap dosa. Terhadap tubuh saya ini, saya kalah dengan keinginan daging mengikuti nafsu buruk. Ya. Pertanyaan saya sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Romo ketika seorang pendosa seperti saya, walaupun saya sadar sudah ditebus Tuhan Yesus Kristus, dan saya mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja yang masih melakukan dosa. Lalu memperkenalkan tentang Yesus. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Apakah saya harus berdoa agar dilayakkan untuk berbagi tentang Yesus? Apakah saya harus berhenti berbicara tentang Yesus dan lebih fokus untuk mengalahkan tubuh ini? Saya mohon bantuan Romo dalam saya mengatasi kebingungan saya ini. Shalom alaikum bersama Masya, walaikum shalom. Tuhan Yesus yang berkati Romo Bambang dan Padepokan Tarnatulu. Terima kasih. Saudara, selama kita dalam tubuh ini, kita tidak akan berhenti melawan hawa nafsu, diganggu oleh hawa nafsu. Coba kita baca dalam Roma pasal 7 ya. Roma pasal 7 ayatnya 19 sampai 20. Malah kita baca ayat 18 lah. Roma pasal 7 dikatakan demikian. Ya. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-19 atau 18 sampai 20 begini. Sebab kita tahu, ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, ya, kehendak untuk berbuat baik semua orang ada. Seperti saudara anonim ini juga menulis, ada keinginan untuk tidak melakukan itu, berarti kehendak baik kan ada, ya. Sebab kehendak memang ada. Mana tadi? Di dalam aku, sebab kehendak memang ada, 18b. Di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dalam hal yang berbuat yang baik, sering tidak gitu loh. Sehingga antara kehendak kita dengan perbuatan kita jadi konflik. Aku maunya enggak gitu, kok gitu sih. Itu kata kita. Ya. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Ini fakta. Jadi jika aku, ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dalam diri kita sudah kejahatan manusia, ada satu kekuatan baru yang muncul, namanya kekuatan dosa. Dan ini yang mendorong kita untuk mengikuti kekuatan hawa nafsu, sehingga kita lebih tunduk kepada kekuatan hawa nafsu, kepada kekuatan dosa tadi, daripada keinginan baik yang ada di dalam. Karena Alkitab mengatakan kita terjual di bawah kuasa dosa. Coba dari pasal 7 ini, dari Roma 7 ini ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itulah keadaan kita. Sehingga selama hidup memang ada peperangan antara keinginan jiwa, kehendak yang baik tadi dengan keinginan daging. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 11. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan begini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi ada perjuangan memang. Ada pertarungan di dalam kita ya. Kalau kamu masih muda, mungkin masih 17-an, ya memang gitulah gejolak hormon ya. Gejolak hormon itu umum. Jadi karena itu jangan kamu tidak menyaksikan tentang Yesus, tetap saja. Tetapi kamu berusaha juga untuk mengendalikan. Jangan mengikuti gejolak itu. Karena dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Ya, dikatakan begini. 5 ayat 24. Dikatakan Galatia, maaf saya salah buka. Galatia 5 ayatnya yang ke-24 dikatakan begini. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita salibkan, kita lawan gitu loh, semampu kita. Tapi jangan lupa doa, memohon kekuatan kepada Allah, sebab Roh Kudus itu yang membantu kita untuk dapat melawan itu. Kamu masih muda, ya tentulah itu. Tapi berusahalah untuk memohon kepada Tuhan, mendapat kekuatan untuk melawan itu. Makanya dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan begini. Kolose 3 ayatnya yang kelima dikatakan demikian oleh kitab suci ya. Kita baca. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan dengan berdoa, dengan memohon kuasa Roh Kudus semampumu. Nah, sementara itu ketika kamu jatuh dalam dosa itu lagi, kamu harus mengaku dosa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan jika kamu menangis sungguh-sungguh dan memohon pengampunan, Tuhan janji kamu akan diampuni. Dikata oleh darah Kristus. Darah Kristus itu akan diterapkan pada kamu oleh kuasa Allah. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 7-9 ya. Dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, maksudnya apa? Nggak ada yang tersembunyi. Ya, coba kita baca terang itu gimana hidup dalam terang itu. Kita baca dalam Efesus pasal 5. Ya. Efesus pasal 5 kita baca demikian. Dari ayat yang ke 11 sampai yang ke-13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Menelanjangi dengan apa? Dengan jalan menceritakan pada Tuhan. Mengakuinya. Ya, di dalam diri kita. Kalau kita yang melakukan kegelapan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jangan sembunyikan dirimu.
Kalau berjalan dalam terang artinya nampakkan semua, jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan ini loh. Aku melakukan dosa setiap ini, aku jatuh pada dosa yang sama. Mohon ampun, gitu ya. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh mohon ampun, kamu akan diampuni. Kalau enggak, ya enggak. Apalagi kalau mengatakan saya tidak berdosa. Lebih-lebih lagi, maka dikatakan dalam ayat 8 dari 1 Yohanes pasal 1, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya tidak mau ngakui, dan itu bohong ya, semua orang juga berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, ya toh. Kalau kita mengatakan kita tidak punya dosa, kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita, berarti itu kita tetap hidup dalam kegelapan gitu loh ya. Jika kita mengaku dosa kita, itulah pertobatan itu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dengan cara apa? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Caranya gimana? Ayat 7 tadi. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia adalah dalam terang, yaitu dengan mengakuinya, maka kita beroleh persekutuan seorang dan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi itu caranya. Jadi jangan kamu ini tuh, saya nggak berani lagi ngomong tentang Yesus, tetap aja ngomong. Tapi pada saat yang bersamaan, kamu harus menjaga dirimu untuk tidak jatuh pada dosa yang sama. Kamu akui ketika kamu mengaku merasa dosa itu. Karena memang itu kodrat kita, akibat kejatuhan ada kekuatan, namanya kekuatan dosa. Disitulah peperangan yang harus ada. Kita harus tundukkan kemauan kita ini supaya kita taat kepada kehendak Tuhan. Nah, demikianlah jawaban Romo. Kiranya ini menjadi berkat bagimu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.